Baik, coba kita mau memulai investasi reksadana menggunakan aplikasi Bibit. Bagi teman-teman yang belum punya aplikasinya bisa di-download di Play Store langsung. Oke. Nah, di sini saya sudah mendownload dan mendaftar akun Bibit itu sendiri. Nah, ini tampilan di home-nya ya. Nah, jadi untuk memulai kenapa kita pilih aplikasi Bibit ya? Karena di sini terdapat fitur yaitu rekomendasi robo. Nah, gini caranya. Nah, semangat, ayo kita mulai. Nah, apa kita mau langsung praktek atau belajar dulu misalnya? Nah, kalau teman-teman yang belajar dulu boleh diulik aplikasinya sendiri ya. Kalau kita langsung praktek aja di sini langsung praktek. Nah, coba dari yang paling aman atau mau ikuti rekomendasi robo. Nah, ini keunggulan dari fitur Bibit ini, kita bisa memilih. Kita sudah diberikan rekomendasi mau dari yang paling aman atau ikut rekomendasi robo. Coba kita ikuti rekomendasi robo. Nah, robo kenapa harus mengikuti rekomendasi robo? Karena robo membantu analisis dan seleksi reksadana terbaik di Indonesia yang sudah disesuaikan dengan level resiko yang teman-teman miliki secara otomatis. Jadi, teman-teman tinggal mulai investasi dengan percaya diri karena sudah dianalisis seberapa besar profil resiko yang sanggup teman-teman tanggung atau terima dalam berinvestasi reksadana kali ini. Nah, kebetulan profil resiko saya di aplikasi ini setelah menjawab beberapa pertanyaan adalah pasar uang. Saya cocok berinvestasi reksadana di pasar uang sebesar 10%, obligasi 43%, dan saham 47%. Tapi kalau kita ingin merubah hasil rekomendasi ini, karena misalkan hasil rekomendasi robot tidak sesuai dengan profil resiko kita, nah kita bisa mengulangi pertanyaannya. Caranya adalah di sini kita klik ubah, ya. Nah, klik ubah, terus ulangi pertanyaan. Nah, tinggal dimasukin tahun lahirnya, misalkan saya 95, terus tanggal lahirnya, pilih tanggalnya, bulannya bulan 12, tanggalnya tanggal 7. Nah, misalkan gitu. Nah, kita next aja. Misalnya masih single, next. Nah, berapa pendapatan bulanan, misalkan tulis saja 10 juta di sini misal. Nah, kita next aja. Berapa ini total ya? Kamu ya tulis aja 100 juta. Nah, terus dalam berinvestasi apa yang lebih kamu utamakan? Nah, menghindari kerugian, kedua yang sama penting, maksimalkan keuntungan. Menghindari kerugian, misalnya gitu. Oke, terus ada pertanyaan lagi. Pasar keuangan seringkali naik turun. Jika nilai investasi kamu turun 15% dalam sebulan dengan keadaan pasar yang tidak menentu, apa yang akan kamu lakukan? Nah, tinggal teman-teman tinggal jawab ya sesuai selera teman-teman. Bisa. Kalau saya misalnya jual sebagian. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, nah maka tipe profil resiko saya adalah investor moderat. Artinya investor moderat. Nah, di sini investor moderat artinya tipe investor tipe investornya punya toleransi terhadap risiko yang tidak terlalu tinggi, di mana kamu mengharapkan return di atas suku bunga deposito dengan fluktuasi nilai pasar yang tetap. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Jadi investor moderat. Nah, kalau dilihat dari investor moderat maka ini. Nah, jenis risikonya ya. Sebelumnya teman-teman, reksadana itu ada 3 jenis ya. Nah, berdasarkan tingkat resikonya atau tingkat likuiditasnya ada tiga yaitu pasar uang, obligasi, sama saham. Nah, ini ada pasar uang, obligasi, sama saham. Nah, gitu. Jadi urut-urutannya dari yang paling liquid atau risikonya rendah ke tertinggi. Nah, karena jika teman-teman merupakan investor pemula, maka saya sarankan untuk mengubah profil risikonya menjadi 2 atau 1 ya. Kita memperbesar proporsi di pasar uang untuk meminimalisir risiko atau kerugian. Karena karena dalam berinvestasi itu ada namanya high risk high return gitu.
Jadi di pasar uang itu adalah merupakan jenis reksadana yang melakukan investasi pada pasar uang. Surat hutang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun, artinya sangat liquid sekali nih di pasar uang itu. Nah gitu. Oke, karena coba ya profil resikonya bisa 1,5 atau 1 lah, karena kita mencoba investasi dengan jenis reksadana yang risikonya paling kecil. Oke, coba udah, setelah itu kita simpan hasilnya. Nah udah, setelah kita dapat ada ya, oke, di dana pensiun ya, profil resikonya kita berarti profil resikonya 1,5 ya, yang mana jenis reksadana kita termasuk reksadana campuran, yaitu dari campuran pasar uang, obligasi, terus sama saham ya. Oke, nah baru kita mulai investasi sekarang. Nah, jadi nilai investasi minimal pembelian 100.000. Tapi karena hari ini ada cashback, jika teman-teman investasi sebesar 1.500.000 ya, maka dapat cashback sebesar 50.000. Nah, ini dan kebetulan saya juga punya saldo cashback sebesar 25.000 dari menggunakan kode referral. Jika teman-teman pengen menggunakan kode referral, bisa lihat di bawah ya. Oke, kita bisa beli di sini, beli. Nah, beli ya. Jadi 1.500.000 tadi telah didiversifikasi menjadi ini ya, sesuai rekomendasi dari robot tadi. Oke, kita setuju, tinggal bayar sekarang. Oke, bayar sekarang pakai GoPay. Oke, tinggal hubungkan. Kita hubungkan ya. Oke, lanjut. Dari hubungan kita masukkan pinnya ya. Oke, berhasil terhubung. Nah, sekarang sudah terhubung. Oke, kita tinggal bayar 1.500.000, gunakan cashback, beli. Nah, oke, saya menyetujui, bayar sekarang pakai GoPay ya, pakai GoPay. Nah, bisa pakai GoPay, bisa pakai link aja. Nah, bisa pakai yang lainnya. Nah, kita pakai GoPay, bayar. Oke, tinggal buka aplikasi GoPay-nya. Oke, konfirmasi pembayaran ya, total pembayarannya 1.500.000. Oke, kita lanjut. Nah, masukkan pinnya kan. Oke, pembayaran berhasil. Nah, ini langsung masuk ya, karena terbagi menjadi diversifikasi tadi jadi di pasar uang ada 1.050.000, di obligasi ada 300.000, dan di saham ada 150.000 ya. Oke. Nah, oke, gitu aja teman-teman. Nah, kita kembali ke portofolionya. Nah, udah langsung masuk ya. Di nilai portofolio kita adalah 1.500.000 rupiah. Oke, masuk di dana pensiun di 3 reksadana. Nah, udah itu aja teman-teman ya. Keuntungannya masih 0%. Nah, untuk
Sekian tutorial investasi reksadana menggunakan aplikasi Bibit ya. Sangat mudah sekali. Oke, pembayaran berhasil, sedang diproses ya. Oke, siap. Jadi udah nilai portofolio saya adalah sebesar Rp1.500.000. Oke teman-teman, sekian.